Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membangun sebuah hotspot server menggunakan router mikrotik. Topologinya seperti gambar ini. Jadi dari modem dengan IP 192.168.20.1/24, dia terhubung ke router mikrotik pada interface Ether 1. Dan di sini modem di sini memiliki DHCP server, sehingga untuk Ether 1 kita konfigurasi sebagai DHCP client. Berikutnya, pada interface Ether 2, dia sebagai hotspot server yang terhubung ke client, di mana nanti untuk Ether 2 ini kita konfigurasi IP-nya menjadi 192.168.150.1/24. Nah, karena di sini ada hotspot server di Ether 2, artinya di sini juga ada DHCP server, sehingga nanti di sisi klien kita konfigurasi sebagai DHCP client. Baik, langkah berikutnya adalah kita konfigurasi router mikrotik kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox. Sebaiknya ini routernya kita reset terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa tidak ada konfigurasi apapun di dalamnya. Jadi kita reset terlebih dahulu. Klik menu sistem, kemudian reset configuration, dan centang pada bagian no default configuration agar seluruh konfigurasi yang ada di dalamnya terhapus semuanya. Oke, kita klik reset configuration, konfirmasi apakah benar ingin melakukan reset, klik yes. Kita tunggu beberapa saat sampai routernya terreset. Setelah routernya melakukan reset, nah di sini akan terlihat lagi. Kita klik pada bagian MAC address-nya karena kita belum punya IP. Klik MAC address dengan login name admin tanpa password karena ini masih default. Kita klik connect. Nah, sesuai dengan topologi, bahwasanya router kita telah terhubung ke modem yang memiliki DHCP server, sehingga langkah berikutnya adalah kita konfigurasi DHCP client pada interface Ether 1. Caranya adalah klik menu IP, DHCP client, lalu kita tambahkan, kita pilih interface Ether 1. Ya, karena router kita terhubung ke interface Ether 1, sehingga di sini DHCP client-nya kita arahkan ke interface Ether 1. Klik apply, lalu OK. Nah, di sini terlihat bahwasannya interface Ether 1 telah mendapatkan IP. Di sini mendapatkan IP 192.168.21.113. Nah, ketika sebuah router mendapatkan IP dari DHCP server seperti ini, maka secara otomatis pada tabel IP address dia akan muncul di sini. Nah, IP ini adalah IP yang didapat dari DHCP server. Ada tanda huruf D-nya yang artinya dinamik. Ya. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan IP address pada Ether 2. IP address pada Ether 2 yaitu 192.168.150.1/24. Masih di sini, di menu address ini. Menu ini kita buka dari menu IP, kemudian addresses. Akan muncul tampilan address list. Kita tambahkan.
Kita tambahkan IP-nya 192.150.1/24. Interface-nya pada Ether 2. Interface Ether 2 ini adalah interface yang terhubung ke komputer klien. Play, lalu OK. Nah, langkah berikutnya adalah kita konfigurasi hotspot server. Caranya, klik menu IP, kemudian klik menu hotspot, lalu klik hotspot setup. Hotspot interface, kita pilih interface yang terhubung ke komputer klien, yaitu Ether 2. Klik next. Local address of network, ini adalah IP dari local network yang terhubung ke klien. Dia akan otomatis menampilkan IP dari interface Ether 2. Kita next. Address pool, ini adalah rentang IP yang akan diberikan kepada komputer klien. Secara default, dia akan menggunakan rentang IP secara maksimal. Karena kita IP-nya /24, maka di sini rentang IP-nya 192.168.150.2 sampai 192.168.150.254. Nah, dalam hal ini kita juga bisa merubah rentang IP yang diberikan kepada klien. Misalkan saya ingin rentang IP-nya hanya sampai 100. Jadi cukup di sini diganti 100. Kita klik next. Untuk sertifikat, kita pilih non. Kita nggak perlu menggunakan SSL sertifikat. Lalu kita klik next. IP address of SMTP server, kita biarkan default 0.0.0.0. Lalu klik next. DNS server, kita bisa memasukkan IP-nya modem atau IP public internet, ya IP DNS public, ya. Jadi kita bisa memasukkan IP address dari modem atau IP DNS public seperti DNS-nya Google 8.8.8.8 itu bisa. Contohnya seperti ini. 8.8.8.8. Lalu kita klik next. DNS name ini adalah nama dari hotspot servernya, ya. Misalkan di sini saya kasih nama triangle.wifi. Misalkan seperti ini nama DNS-nya. Lalu klik next. Local hotspot user ini adalah user yang akan kita gunakan untuk login ke hotspot server, ya. Jadi ini user yang pertama, saya buat saja passwordnya saya samakan biar mudah. Usernya admin, passwordnya admin. Oke, klik next. Nah, setup successful. Dari sini konfigurasi hotspot server telah selesai dengan hanya satu user untuk melakukan autentikasi, yaitu usernya admin, passwordnya admin. Untuk user-user dari hotspot server ada di tab user. Kita bisa klik user, kemudian di sini adalah daftar user-user yang bisa melakukan autentikasi kepada hotspot server. Oke, kita lakukan uji coba. Kita buka Google Chrome, namun sebelum kita membuka Google Chrome, kita lakukan konfigurasi pada interface pada klien. Oke. Kita konfigurasi interface pada klien, kita pastikan IP-nya sudah kita setting sebagai DHCP client. Properties. Nah, dia sudah sebagai DHCP client, sudah obtain.
Artinya obtain an IP address automatically, dia akan mendapatkan IP address secara otomatis jika terhubung dengan sebuah DHCP server. Ya. Kita oke, kita close. Kita coba, kita buka Google Chrome. Oke. Kita coba ketikkan nama DNS kita. Triangle.wifi. Ini adalah nama DNS yang tadi kita setting saat konfigurasi hotspot server. Kita coba. Nah, ternyata tidak mau, kita coba. Jika menggunakan DNS dia tidak mau, kita bisa memasukkan alamat IP dari router interface header 2. 192.168.150.1. Ini adalah IP dari header 2 router Mikrotik. Kita enter. Nah, dia akan muncul tampilan hotspot login seperti ini. Ya. Kita masukkan username dan passwordnya. Yang tadi kita sudah membuat satu user, yaitu usernya admin, passwordnya juga admin. Kita klik OK. Nah, welcome admin artinya kita sudah berhasil login. Nah, setelah sudah berhasil login, harusnya kita sudah bisa melakukan koneksi ke internet. Nah, kita sudah berhasil koneksi ke internet. Itulah cara konfigurasi hotspot server menggunakan router Mikrotik.